fenomena langit berupa pelangi melingkar sempurna yang mengelilingi matahari terlihat di wilayah Garut dan menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini penting karena termasuk fenomena atmosfer langka yang jarang disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Dalam berita ini akan dibahas kronologi kemunculan fenomena, penjelasan ilmiah terkait halo matahari, serta reaksi warga yang terkejut dan penasaran terhadap kejadian tersebut. Sebuah fenomena langit tak biasa menghebohkan warga Garut. Sejak pagi hari, kondisi cuaca terlihat cerah dengan awan tipis menyelimuti langit. Tanpa peringatan, warga mulai menyadari adanya lingkaran cahaya yang perlahan terbentuk mengelilingi matahari. Rekaman video dan foto dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu rasa penasaran publik. Fenomena ini diketahui sebagai halo matahari, yaitu lingkaran cahaya yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh kristal es di awan cirrus yang berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter. Berdasarkan laporan warga, lingkaran tampak hampir sempurna dengan warna pelangi yang samar namun jelas terlihat. Beberapa saksi mata menyebutkan fenomena ini berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 60 menit sebelum perlahan memudar. Dalam sejumlah video yang beredar, warga terdengar terkejut dan kagum, bahkan ada yang mengaitkannya dengan pertanda alam. Namun secara ilmiah, fenomena ini merupakan peristiwa optik atmosfer yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Kemunculan halo matahari ini memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Banyak warga yang berbondong-bondong keluar rumah untuk menyaksikan langsung fenomena tersebut. Di sisi lain, media sosial dipenuhi dengan spekulasi dan interpretasi beragam, mulai dari yang bersifat ilmiah hingga yang bernuansa mistis. Sejumlah pihak termasuk pengamat cuaca mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan memahami bahwa fenomena ini merupakan kejadian alam yang wajar terjadi, meskipun tergolong jarang terlihat dengan jelas seperti yang terjadi kali ini. Seiring berjalannya waktu, lingkaran cahaya tersebut perlahan memudar seiring perubahan kondisi awan di langit. Namun, rasa penasaran warga belum surut. Banyak yang mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai fenomena ini. Sementara sebagian lainnya masih memperbincangkannya sebagai pengalaman langka yang belum tentu terulang dalam waktu dekat. Setelah fenomena halo matahari di Garut viral, perhatian publik meluas hingga ke berbagai daerah lain. Banyak warga mulai memeriksa langit di wilayah masing-masing, berharap dapat menyaksikan fenomena serupa. Dalam waktu singkat, topik ini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di kalangan pengamat cuaca dan akademisi. Menurut penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena halo matahari terjadi ketika sinar matahari dibiaskan oleh kristal es berbentuk heksagonal di awan cirrus. Awan ini umumnya berada di lapisan atmosfer atas dan sering muncul saat cuaca cerah namun lembab di ketinggian. Data pengamatan menunjukkan bahwa kondisi atmosfer saat kejadian di Garut memang mendukung terbentuknya halo, dengan tingkat kelembapan tinggi di lapisan atas serta keberadaan awan tipis yang merata. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, namun jarang terlihat dengan bentuk yang begitu jelas dan hampir sempurna. Seiring meluasnya informasi, sejumlah ahli mulai memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meluruskan berbagai asumsi yang beredar. Beberapa warga yang awalnya mengaitkan fenomena ini dengan pertanda tertentu mulai memahami penjelasan ilmiah di baliknya. Di sisi lain, fenomena ini juga dimanfaatkan oleh kreator konten untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang atmosfer. Diskusi mengenai fenomena alam pun meningkat, menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap peristiwa langit yang sebelumnya jarang diperhatikan. Meskipun fenomena tersebut telah berakhir, dokumentasi berupa foto dan video masih terus beredar dan dianalisis. Para pengamat cuaca bahkan menyebutkan kemungkinan fenomena serupa dapat terjadi kembali jika kondisi atmosfer mendukung. Hal ini membuat masyarakat semakin waspada dan lebih peka terhadap perubahan di langit. Ketertarikan publik yang meningkat terhadap fenomena ini perlahan mengarah pada satu pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Seberapa sering sebenarnya kejadian seperti ini bisa terjadi? Dan apakah ada tanda-tanda tertentu yang dapat dikenali sebelumnya?
Fenomena halo matahari yang sempat terlihat di Garut kini tidak hanya menjadi perbincangan lokal, tetapi juga menarik perhatian pengamat atmosfer di tingkat nasional. Sejumlah dokumentasi yang beredar menunjukkan kejelasan bentuk lingkaran yang relatif sempurna, sesuatu yang tidak selalu terjadi pada fenomena serupa. Para peneliti menjelaskan bahwa halo matahari umumnya memiliki sudut radius sekitar 22 derajat dari posisi matahari, sehingga sering disebut sebagai halo 22 derajat. Fenomena ini terjadi ketika cahaya melewati kristal es dengan orientasi tertentu, menghasilkan pembiasan yang konsisten membentuk lingkaran. Berdasarkan analisis visual dari rekaman warga, halo yang terlihat di Garut menunjukkan distribusi cahaya yang merata, dengan gradasi warna yang tipis namun stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi atmosfer saat itu cukup ideal, termasuk suhu lapisan atas yang sangat rendah serta minimnya gangguan angin yang dapat mengacak posisi kristal es. Beberapa pengamat bahkan mencatat bahwa intensitas cahaya pada lingkaran tampak lebih terang di bagian atas, yang biasanya berkaitan dengan ketebalan awan cirrus yang tidak merata. Fenomena ini memicu peningkatan minat masyarakat terhadap edukasi sains, khususnya terkait fenomena optik di atmosfer. Sekolah-sekolah dan komunitas sains mulai memanfaatkan momen ini untuk memberikan penjelasan sederhana kepada pelajar mengenai proses terbentuknya halo matahari. Di sisi lain, sejumlah warga mengaku baru pertama kali menyaksikan kejadian seperti ini secara langsung. Rasa takjub berubah menjadi keinginan untuk memahami lebih dalam, meskipun sebagian kecil masih mempertahankan interpretasi non-ilmiah yang beredar sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada laporan lanjutan mengenai kemunculan kembali fenomena serupa di wilayah yang sama. Namun, kondisi atmosfer yang dinamis membuat kemungkinan tersebut tetap terbuka. Para pengamat terus memantau pola awan dan suhu di lapisan atas, sementara masyarakat kini mulai lebih peka terhadap perubahan visual di langit, terutama ketika awan tipis mulai menutupi matahari dan menciptakan bias cahaya yang tidak biasa. Di tengah meningkatnya perhatian publik, fenomena ini perlahan mengungkap satu hal yang jarang disadari, bahwa tanda-tanda kemunculannya sebenarnya dapat dikenali, namun seringkali terlewatkan oleh mata yang tidak terbiasa mengamati langit secara detail. Seiring meningkatnya perhatian terhadap fenomena halo matahari di Garut, para pengamat mulai menyoroti pola-pola kemunculan yang sebelumnya jarang diperhatikan masyarakat umum. Fenomena ini ternyata tidak sepenuhnya muncul tanpa tanda. Ada indikasi visual yang kerap mendahuluinya, namun sering dianggap sebagai hal biasa. Pengamat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan bahwa sebelum halo terbentuk, biasanya langit akan dipenuhi awan tipis menyerupai selaput putih yang merata. Matahari tampak lebih redup dari biasanya, namun tetap terlihat jelas tanpa tertutup awan tebal. Selain itu, munculnya efek cahaya samar di sekitar matahari, seperti cincin tipis atau bias terang, sering menjadi tanda awal terbentuknya halo yang lebih sempurna. Dalam kasus di Garut, beberapa rekaman menunjukkan fase awal ini sempat terjadi beberapa menit sebelum lingkaran penuh terlihat jelas. Fenomena ini juga sering berkaitan dengan perubahan cuaca dalam 12 hingga 24 jam ke depan, meskipun tidak selalu berujung pada hujan. Hal ini karena awan cirrus kerap menjadi pertanda adanya sistem cuaca yang bergerak di lapisan atas atmosfer. Informasi mengenai tanda-tanda awal ini membuat sebagian masyarakat mulai lebih waspada dan tertarik untuk mengamati langit secara langsung. Aktivitas sederhana seperti melihat perubahan awan kini menjadi lebih bermakna, terutama bagi mereka yang ingin menyaksikan fenomena serupa di masa mendatang. Di sisi lain, diskusi di media sosial mulai bergeser dari sekedar reaksi spontan menjadi pertukaran informasi. Warganet saling membagikan pengalaman, bahkan ada yang mulai membandingkan fenomena di Garut dengan kejadian serupa di daerah lain. Meski fenomena utama telah berlalu, dampaknya masih terasa dalam cara masyarakat memandang langit. Kesadaran akan adanya pola dan tanda-tanda alam mulai tumbuh, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang fenomena atmosfer. Namun, di balik itu, muncul satu hal yang semakin menarik perhatian. Beberapa warga mengaku sempat melihat perubahan bentuk lingkaran sebelum akhirnya menghilang, seolah fenomena tersebut tidak sepenuhnya statis, melainkan mengalami pergeseran yang sulit dijelaskan secara kasat mata.
Pengakuan warga mengenai perubahan bentuk lingkaran cahaya di langit Garut menambah dimensi baru dalam fenomena ini. Tidak hanya sekedar muncul dan menghilang, halo matahari disebut-sebut mengalami pergeseran visual yang membuat sebagian saksi merasa fenomena tersebut bergerak secara perlahan. Secara ilmiah, perubahan bentuk atau intensitas halo matahari dapat terjadi akibat pergerakan awan sirus serta perubahan orientasi kristal es di atmosfer. Ketika angin di lapisan atas berubah arah atau kecepatan, susunan kristal es ikut bergeser, sehingga pembiasan cahaya juga mengalami perubahan. Dalam beberapa dokumentasi video, terlihat bahwa lingkaran cahaya sempat tampak lebih tebal di satu sisi, lalu perlahan menipis di sisi lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa halo bukanlah objek statis, melainkan hasil interaksi dinamis antara cahaya dan partikel es di udara. Durasi kemunculan yang berkisar antara 30 hingga 60 menit juga memperkuat bahwa fenomena ini sangat bergantung pada kestabilan kondisi atmosfer yang sewaktu-waktu dapat berubah. Bagi sebagian warga, perubahan visual ini justru menjadi momen paling menarik. Ada yang menganggapnya sebagai pengalaman langka yang sulit dilupakan, sementara lainnya merasa semakin penasaran dengan proses ilmiah di baliknya. Reaksi ini mendorong munculnya diskusi lebih mendalam, tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga bagaimana fenomena tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa pengamat amatir mulai mencoba mendokumentasikan langit secara lebih sistematis setelah kejadian ini. Hingga kini, fenomena halo matahari di Garut masih menjadi referensi terbaru bagi pengamatan serupa di Indonesia. Dokumentasi yang ada terus dipelajari untuk memahami variasi bentuk dan dinamika yang terjadi selama kemunculan. Perhatian kini tertuju pada kemungkinan kemunculan fenomena lain yang masih berkaitan, seperti efek cahaya tambahan di sekitar matahari yang dalam kondisi tertentu bisa muncul sebelum atau sesudah halo utama terlihat, membuka babak baru dalam pengamatan langit yang semakin aktif dilakukan masyarakat. Setelah fenomena halo matahari di Garut menarik perhatian luas, fokus pengamatan kini mulai bergeser pada kemungkinan munculnya fenomena optik lain yang berkaitan. Beberapa warga melaporkan sempat melihat kilatan cahaya tambahan di sekitar lingkaran, meskipun tidak berlangsung lama dan sulit ditangkap kamera. Dalam kajian atmosfer, fenomena lanjutan yang dimaksud dapat berupa sandok atau parhelion, yaitu titik cahaya terang yang muncul di sisi kiri dan kanan matahari. Fenomena ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya pada kristal es, namun dengan sudut dan orientasi yang berbeda dibanding halo. Pengamat menyebutkan bahwa kemunculan sandok sangat bergantung pada posisi matahari dan bentuk kristal es yang lebih spesifik. Dalam beberapa kasus, sandok dapat muncul bersamaan dengan halo, menciptakan tampilan langit yang lebih kompleks dan jarang terjadi. Meski belum ada bukti visual kuat dari kejadian di Garut, indikasi yang dilaporkan warga membuka kemungkinan bahwa fenomena tersebut sempat terbentuk secara singkat sebelum akhirnya menghilang bersama perubahan kondisi awan. Laporan mengenai kemungkinan fenomena tambahan ini semakin meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat. Tidak sedikit yang kembali menelusuri rekaman video mereka, mencoba menemukan detail yang sebelumnya terlewat. Komunitas pengamat langit juga mulai aktif berdiskusi, membandingkan ciri-ciri halo dan sandok, serta memberikan panduan sederhana bagi masyarakat untuk mengenali perbedaan keduanya jika terjadi lagi di masa mendatang. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kemunculan fenomena tambahan tersebut. Namun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengamati dan mendokumentasikan langit menjadi perkembangan yang signifikan. Peristiwa ini seolah menjadi titik awal munculnya kesadaran baru, bahwa langit menyimpan lebih dari sekedar pemandangan biasa, dan dalam kondisi tertentu dapat menghadirkan rangkaian fenomena yang terjadi berlapis-lapis dalam waktu yang singkat. Ketertarikan yang terus meningkat ini kini mengarah pada satu hal yang lebih luas. Apakah fenomena seperti ini hanya kebetulan sesaat, atau bagian dari pola alam yang sebenarnya bisa dipelajari dan diprediksi dengan lebih akurat? Fenomena langit di Garut kini tidak lagi dipandang sebagai kejadian tunggal. Seiring banyaknya dokumentasi yang dianalisis, para pengamat mulai melihat kemungkinan adanya pola berulang dalam kemunculan fenomena halo matahari. Perhatian pun bergeser dari sekedar kejadian viral menjadi upaya memahami keterkaitan antara kondisi atmosfer dan waktu kemunculannya.
Secara ilmiah, halo matahari memang lebih sering terjadi dibanding yang disadari masyarakat, namun tidak selalu terlihat jelas. Faktor seperti polusi udara, ketebalan awan, serta intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi visibilitas fenomena ini. Data pengamatan menunjukkan bahwa wilayah tropis seperti Indonesia memiliki peluang kemunculan halo yang cukup tinggi, terutama saat musim peralihan ketika awan cirrus lebih sering terbentuk. Namun, bentuk lingkaran yang sempurna seperti yang terlihat di Garut tergolong jarang karena membutuhkan kombinasi kondisi atmosfer yang stabil. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa fenomena ini kerap muncul tanpa disadari karena banyak orang tidak terbiasa melihat langsung ke arah matahari atau tidak memperhatikan perubahan halus di sekitarnya. Meningkatnya kesadaran ini mendorong lahirnya minat baru di kalangan masyarakat untuk memahami fenomena cuaca secara lebih mendalam. Aktivitas pengamatan langit yang sebelumnya jarang dilakukan, kini mulai menjadi kebiasaan bagi sebagian orang, terutama setelah kejadian viral ini. Di sisi lain, lembaga terkait terus mengingatkan pentingnya mengamati matahari dengan aman, mengingat paparan langsung tanpa pelindung dapat beresiko bagi kesehatan mata. Sejumlah pengamat kini mulai mengumpulkan data dari berbagai daerah untuk membandingkan kondisi saat halo muncul. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang mungkin bisa digunakan sebagai acuan prediksi sederhana di masa depan. Namun di tengah upaya tersebut, satu hal mulai menjadi sorotan, bahwa fenomena yang tampak sederhana ini ternyata melibatkan proses kompleks di atmosfer yang hingga kini masih terus diteliti untuk dipahami secara lebih rinci dan menyeluruh. Seiring berkembangnya analisis terhadap fenomena di Garut, perhatian kini tertuju pada kompleksitas proses atmosfer yang terlibat. Apa yang awalnya terlihat sebagai lingkaran cahaya sederhana, ternyata merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan di lapisan atas atmosfer. Para ahli menjelaskan bahwa pembentukan halo matahari tidak hanya bergantung pada keberadaan kristal es, tetapi juga pada bentuk, ukuran, serta orientasi kristal tersebut saat melayang di udara. Kristal berbentuk heksagonal yang jatuh secara perlahan dapat bertindak seperti prisma alami, membiaskan cahaya matahari ke sudut tertentu. Selain itu, kestabilan angin di lapisan atas juga memainkan peran penting. Jika angin terlalu kuat atau turbulen, susunan kristal akan berubah-ubah secara acak, sehingga lingkaran halo menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Dalam kasus Garut, kombinasi antara suhu rendah, kelembaban tinggi, dan angin yang relatif stabil menciptakan kondisi ideal yang jarang terjadi secara bersamaan. Pemahaman yang semakin dalam mengenai proses ini mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap fenomena alam. Banyak yang kini menyadari bahwa keindahan langit tidak hanya bisa dinikmati, tetapi juga dipelajari secara ilmiah. Beberapa komunitas bahkan mulai mengarsipkan fenomena serupa sebagai bagian dari dokumentasi jangka panjang, dengan harapan dapat membantu penelitian di masa depan. Hingga saat ini, fenomena halo matahari di Garut masih menjadi salah satu contoh paling jelas dalam beberapa waktu terakhir. Dokumentasi yang beredar terus menjadi bahan kajian, baik oleh pengamat profesional maupun amatir. Namun di balik itu, muncul satu pemahaman yang semakin menguat, bahwa fenomena ini bukan sekedar kejadian langka yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika atmosfer yang lebih luas, yang sewaktu-waktu dapat kembali menghadirkan kejutan serupa di langit Indonesia. Fenomena pelangi melingkar yang menghebohkan Garut menjadi gambaran nyata bagaimana proses alam dapat menciptakan pemandangan luar biasa sekaligus memicu rasa ingin tahu publik. Dari kejadian ini, masyarakat diajak memahami bahwa di balik keindahan langit terdapat proses ilmiah yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.